Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'it tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Alhamdulillah, baik. Kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari biasa kita bersyukur untuk seluruh nikmat, terutama sehat walafiat dan kita sempat. Doa keberkahan dan doa rahmat kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita sehingga kita bisa membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Baik, Ibu Bapak, untuk keberkahan dan kelancaran kajian kita pada siang hari ini, mari kita awali lebih lanjut pelajaran kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Ibu Bapak yang kami hormati, kita masih berada pada tentang ciri khusus bahasa Arab. Yaitu masih pada pembahasan tentang ciri khusus bahasa Arab. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa ciri khusus bahasa Arab. Ya, pasnya itu kita sudah membahas 5 ciri khusus bahasa Arab. Hingga pada hari ini kajian kita akan berlanjut pada ciri khusus bahasa Arab yang terakhir atau yang ke-6. Sebelum lebih lanjut, mari kita ingatkan diri kita, teman-teman kita, dan semua yang hadir yang mengikuti pembelajaran kita ini apa saja ciri khusus bahasa Arab tersebut. Ini menjadi sesuatu yang penting karena ini akan menjadi sesuatu yang akan menjadi kesamaan dalam diskusi-diskusi kita karena ini akan menjadi landasan di dalam kajian-kajian kita. Yang pertama apa? Ciri khusus bahasa Arab yang pertama? Berasal dari tiga huruf dasar. Kemudian yang kedua? perubahan bentuk pada kata itu sendiri ya. Ingat-ingat ini apa maksudnya apa. Kemudian dibedakan antara mufrad dan jamak. Jamak. Kemudian yang berikutnya yang keempat dibedakan bentuk muzakkar dan muannas. Kemudian berikutnya kita kaji serapan dan yang terakhir terdapat kalimat. Ciri ini yang akan kita kaji lebih lanjut pada hari ini ditambah dengan kajian-kajian yang lainnya. Berikutnya, 2 pola dasar kalimat bahasa Arab ini kita jadikan sebagai landasan untuk memahami secara umum bahasa Arab yang hadir di dalam bentuk ayat-ayat, hadir dalam bentuk doa-doa sehari-hari kita. Apa maksudnya 2 pola dasar kalimat Arab? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, kita perhatikan bersama-sama. Apa kalimatnya? Ahmad yashkurullah. Ya, Ahmad yashkurullah. Ahmad yashkurullah. Ini kalau baca ini kan sudah bisa langsung kita prediksi ya apa maknanya. Tapi mungkin ada juga yang belum memprediksi, ada mungkin yang belum ingat maknanya. Apa ada yang belum memahami makna ungkapan tersebut? Ahmad yashkurullah. Ahmad bersyukur pada Allah. Paham semua ya? Belum. Yang belum? Yang mana yang belum terpahami? Ya, itu. Yang mana? Kita mulai dari level pertama dulu ya. Kita mulai dari level pertama. Ya. Apa level pertama kita? Ada yang ingat? Dari 4 sehat, 5 istimewa?
Makna arti. Ya, arti. Nah, kemudian nanti kita beranjak ke berikutnya. Bentuk atau kemudian berikutnya apa setelah bentuk? Jenis. Jenis. Baru kemudian posisi kata di dalam kalimat. Ya, kemudian Keindahan. keindahan atau kedalaman maknanya. Dan kedalaman Akan indah rasanya Ya, baik. kalau kita merasakan kedalaman makna dan Jadi yang pertama kita coba lihat dari sisi artinya. Apa ada arti atau makna ungkapan Ahmad yashkurullah yang belum dipahami? Apa ada? Baik. Apa maknanya bagi ibu bapak yang sudah memahaminya? Apa makna ungkapan tersebut? Ahmad bersyukur Ahmad. kepada Allah. Ahmad Ya, bersyukur Ahmad bersyukur kepada Allah. kepada Allah. Baik. Bersyukurnya berdasarkan kalimat ini bersyukurnya sudah atau sedang? Sedang. akan biasa kebiasaan. Jawaban, Ada titik dua. jawabannya banyak jawabannya. Saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Berdasarkan kalimat ini Ahmad bersyukurnya sudah atau sedang? Sedang. Sedang ya. Sudah atau biasa? Biasa. Sudah bersyukur atau akan bersyukur? Akan Baik. bersyukur. Dari mana kita bisa memahami bahwa Dua. ini maknanya Ada titik sedang? 2. Ya, Titik dua, ya. Ada Apa titik tadi 2. maknanya dalam bahasa Indonesia kita? Mencukuri. Apa tadi maknanya dalam bahasa Indonesia kita tadi? Bersyukur. Bersyukur. Ahmad apa? Bersyukur. Ahmad bersyukur Kepada Allah. kepada Allah. Baik. Dalam bahasa Indonesia apa istilahnya Ahmad? Kata benda. Dilihat dari kalimat Objek. subjek. Subjek. Kemudian bersyukurnya Predikat. predikat. Yaitu Kata kerja. dalam bahasa Indonesia Ahmad bersyukur. Dalam bahasa Arab Ahmad yashkurullah. Dari segi urutan apa sama dengan struktur bahasa Indonesia subjek kemudian Sama. sama ya. Itu dia pola yang pertama. Gitu ya, yang kita bicarakan sekarang dua pola dasar. Jadi pola dasar yang pertama adalah ada subjek kemudian diikuti oleh predikat. Nah, untuk sementara waktu kita pakai istilah bahasa Indonesia dulu ya. Kita pakai istilah bahasa Indonesia. Untuk bentuk-bentuk kita juga pakai istilah bahasa Indonesia dulu. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5. Nanti kalau sudah tambah ilmunya, ya sudah cukup waktunya untuk menggunakan istilah bahasa Arab, nanti kita sampaikan istilah bahasa Arabnya apa. Kemudian yang kedua, ini juga untuk sementara waktu, pola dasar kalimat, kita juga pakai istilah bahasa Indonesia dulu, ada subjek, kemudian predikat. Itu yang pertama. Ya, dalam bahasa Arab juga kita mendapatkan bahwa pola dasar kalimat bahasa Arab itu ada subjek, kemudian predikat. Bisa juga sementara yang lain ya, kalau yang lain-lain itu kan istilahnya tambahan ya, pelengkap ya, penggenap gitu. Tapi yang kita sebut dipahami sebagai dasar, yang dipahami sebagai unsur pokok kalimat adalah dua unsur tersebut, yaitu subjek kemudian predikat. Kalau tambahannya biasanya apa dalam bahasa Indonesia? Objek. Objek. Apalagi selain itu? Keterangan. Gitu ya. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Itu standarnya. Itu standarnya. Dalam bahasa Arab juga kita menemukan pola kalimat seperti demikian. Ya. Nah. Lalu dalam bahasa Arab, ini yang pertama tadi dua pola kalimat dasar. Yang pertama adalah Ahmad yashkurullah. Dalam bahasa Arab, urutan tersebut, ya, urutan kalimat tersebut bisa berganti. Ya, urutan tersebut bisa berganti.
Sehingga yang tadi kalimatnya mengatakan Ahmad yashkurullah dalam bahasa Arab bisa berkembang menjadi yashkuru Ahmad Allah. Yang tadi Ahmad yang pertama ya, Ahmad yashkurullah. Ahmad yashkurullah. Yang kedua yashkuru Ahmad Allah. Jadi kalau lihat bahasa Arab yang pertama kali muncul apanya ini? Kata benda subjek. Ya, kalau kita lihat untuk pola kalimat, pola dasar kalimat bahasa Arab yang kedua ini, yang pertama kali muncul apanya? Predikatnya. Ya. Kalau tadi ya, yang pertama kali muncul adalah subjeknya, kemudian diikuti predikat. Kalau ini kebalikannya. Dua-dua ini dalam bahasa Arab anggap sebagai pola dasar. Artinya Pak, sudah biasa. Sudah biasa di dalam bahasa Arab akan kita temukan subjek, kemudian predikat, kemudian biasa juga dalam bahasa Arab ditemukan predikat, kemudian subjek. Nah, kalau yang lain-lain tadi ya ada objek, ada keterangan dan sebagainya, itu juga secara umum sama antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Apakah dalam bahasa Indonesia ada pola dasar kalimat seperti yang kedua dalam bahasa Arab ini? Tidak ada, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia pola dasar kalimat itu yang dasar ya, yang umum itu satu saja, yaitu subjek kemudian diikuti Predikat. dengan predikat. Tapi kalau dalam bahasa Arab predikatnya dulu boleh, subjeknya dulu juga boleh. Tapi dengan catatan, kalau begitu apa bedanya? Maka nanti akan kita rasakan bedanya adalah dari segi apa yang kita sebut dengan istilah level 5, yaitu kedalaman maknanya. Ya, kedalaman maknanya. Itu ada beda maknanya ketika mengatakan Ahmad yashkurullah, makna ya, dengan mengatakan yashkuru Ahmad Allah. Nanti akan kita akan sampai pada perbedaan tersebut dari segi makna. Tapi kalau dari segi arti, cara mengartikannya, kedua pola kalimat ini, pola kalimat ini, ya, dua pola kalimat ini, kalau dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan cara yang sama. Gitu ya. Jadi kalimat yang pertama maknanya apa? Syukur. Ahmad bersyukur kepada Allah. Kalimat yang kedua bermakna Syukur juga. Ahmad kepada Allah. apa? Mensyukuri. Nah, itu dia masalah di kita. Kita tadi kan mengatakan bahwa dalam bahasa Indonesia cuma satu, yaitu subjek dulu baru Predikat. Itu artinya kalimat yang kedua juga kalau diterjemahkan sama dengan, gitu ya, sama dengan kalimat yang pertama juga. Gitu ya. Bahwa kalau kalimat yang pertama diterjemahkan dengan Ahmad bersyukur kepada Allah, maka kalimat yang kedua juga diterjemahkan dengan Ahmad bersyukur kepada Allah. Apa ilmu yang bisa kita dapatkan dari sini, gitu ya? Dapatkan dari sini, Ibu Bapak sekalian, tujuan kita belajar bahasa Arab Qur'ani itu yang pertama ya, dari prinsipnya kita lihat itu, target kita yang pertama, dan itu jadi prinsip, adalah pantas. Yaitu pemahaman. Nah, posisinya adalah memahami. Itu target utama kita adalah memahami. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui apakah Ibu Bapak semuanya sudah memahami apa yang sedang kita pelajari? Gitu. Maka ada beberapa caranya. Gitu. Ada beberapa cara untuk mengetahui apakah
pelajaran kita sudah terpahami atau belum. Salah satu cara yang biasa dan sering kita gunakan adalah ibu bapak akan diminta untuk menerjemahkannya. Oke, ibu bapak akan diminta untuk menerjemahkannya. Tetapi penerjemahan di sini bukan seperti terjemah yang ada di dalam itu kan ada judul apa? Yang di judulnya itu adalah terjemah Al-Quran per kata, ya. Yang kita harapkan bukan itu, gitu ya. Yang kita harapkan bukan terjemah per kata. Walaupun ibu-ibu bapak kalau bisa menerjemahkan per kata itu luar biasa, gitu ya. Luar biasa, karena kadang juga kita bisa menerjemahkannya itu atas dasar borongan. Tuh, ada dasar borongan, ada sebuah doa, ada sebuah ayat atau hadis. Ini Arabnya, lalu apa terjemahan kita hafal di luar kepala. Tetapi kita tidak tahu, kadang belum tahu ini arti dari yang mana, ini arti yang dari mana, kemudian ini arti yang mana, gitu ya. Nah, karena itu mengetahui terjemahan per kata itu hebat, luar biasa. Akan tetapi lebih hebat lagi kalau terjemahan itu lahir dari pemahaman. Lahir dari pemahaman. Sehingga nanti yang akan terjadi kalau lahir dari pemahaman, kita memahami kata-kata dalam bahasa Arab tidak hafal mati, gitu ya. Tidak hafal mati. Dalam arti satu kata dalam bahasa Arab, ketika kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia, bisa jadi memiliki beberapa arti. Ya, satu kata dalam bahasa Arab bisa jadi memiliki beberapa arti. Arti tersebut kita pahami berdasarkan apa? Berdasarkan beberapa aspek. Aspek apa? Ada aspek bentuk, gitu ya. Ada aspek jenis, ada aspek posisi kata di dalam kalimat, atau istilah lain kita bisa katakan itu berdasarkan konteks penggunaan kata di dalam sebuah kalimat. Misalnya, ini mari kita lihat ya. Ini yang kita sebut dengan bahwa terjemahan yang kita harapkan adalah terjemahan yang lahir dari pemahaman. Bukan hanya terjemahan yang sifatnya terjemah per kata. Yuk kita lihat misalnya ibu bapak sekalian. Ini ungkapan Ahmad Yashkurullah. Nah, itu yang ibu bapak lihat itu ada berapa kata? 3. Ada 3 ya. Kata yang pertama? Ahmad. Bagus. Kata yang kedua? Yashkuru. Ya, bagus. Yang ketiga? Allah. Sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat bahasa Indonesianya ketika diterjemahkan menjadi Ahmad bersyukur kepada Allah. ya, bagus. Itu ada berapa kata? 4. Ada 4. Berarti kalau kita bandingkan antara jumlah kata di dalam kalimat bahasa Arab dengan jumlah kata yang ada di dalam bahasa Indonesia, jumlahnya kan tidak sama ya. Iya. Ya, itu artinya ibu bapak, inilah yang kita sebut dengan terjemah sebagai hasil dari pemahaman. Iya. Bukan terjemah hanya sekedar menerjemahkan, memindahkan arti kata. Kalau kita pasang-pasangkan ini, kalau kita pasang-pasangkan, maka Ahmad ini pasangannya mana? Ahmad yang bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia pasangannya yang mana? Ahmad juga. Bagus. Ya. Lalu Yashkuru ini kalau kita pasangkan dengan bahasa Indonesia yang mana? Bersyukur. Bagus. Lalu Allah ini kalau kita pasangkan dengan yang mana? Allah juga. Kepada Allah. Kok bisa cepat banget ya kita mengerti ya guru. Itu kan sudah diserap semua itu. Oke. Jadi semua udah dapat pasangan. Yang tidak ada pasangannya di situ apa? Kepada. Nah, itu dia. Ini maksud kita. Dari mana ini lahirnya kepada? Ya. Dari mana lahirnya ini? Dari pemahaman. Dari pemahaman. Itu dia. Jadinya ibu-ibu bapak nanti misalnya kok bisa muncul kepada, karena saya paham bahwa orang Indonesia kalau bersyukur itu pakai kepada gitu. Bersyukur kepada Allah. Itu pakai kepada kalau Indonesia. Itu bahasa Indonesia begitu.
Jadi nanti implikasinya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini penting, ini kita sampaikan di awal dari kegiatan belajar kita, bahwa nanti tidak semua kata dalam bahasa Arab ada artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, gitu ya. Itu artinya bisa saja jumlahnya dalam bahasa Arabnya 3, dalam bahasa Indonesia bisa juga 3. Bisa juga kebalikannya. Jumlah bahasa Arabnya 3, begitu diungkapkan dalam bahasa Indonesia jadinya 2. Misalkan gitu ya. Ini sekedar ya. Atau sebaliknya, jumlahnya 3 dimaknai jadinya 2. Jumlahnya 3 dimaknai juga 3. Jumlahnya 3 bisa jadi dimaknai jadi 4. Jumlahnya 3 bisa juga dimaknai dengan 5 dan seterusnya. Ya, kita lihat contohnya ya. Kalau kita lihat contoh, kita pakai ini aja sebagai contoh ya. Ahmad yashkurullah, gitu ya. Ahmad yashkurullah. Gitu. Tadi kita sudah memahami ya, kita sudah memahami bahwa yashkuru itu bentuk berapa, Ibu Bapak? 2. Bentuk kedua. Ya. Jadi di bentuk kedua itu berarti ada berapa makna yang mungkin lahir kalau kita kenal sebuah kata itu bentuk 2? Ya, Ada 2. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Kalau yang mengingat 2, di bentuk 2 ada makna apa? Di bentuk 2 ada makna apa? Sedang. Sedang. Baik. Kita mulai dari yang mengingat 2 ya. Yang mengingat 2. Lalu yang kedua apa? Kalau di bentuk 2 ada makna apa selain sedang? Akan bersyukur. Akan. Yang mengingatnya 3. Yang mengingat ada 3 makna di bentuk 2 apalagi? Biasa. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini nanti bisa berubah-ubah nih. Ya. Bisa berubah-ubah. Dalam arti apa? Sedang kan bisa pakai kata lagi, pakai kata-kata yang lain. Misalnya apa kita bilang? Lagi kan bisa. Lagi apa, Bu? Lagi masak takjil kan bisa, itu lagi itu. Walaupun itu bukan bahasa yang baku yang sering kita dengar dalam bahasa-bahasa resmi, tapi itu berarti sedangnya bisa bermakna lagi gitu. Ya, boleh saja nanti itu. Akan, biasa. Kalau biasa itu apakah itu bermakna terus-menerus? Apa biasa itu bermakna sekali terus nggak terulang lagi? Terus-menerus. Terus kan bisa lagi muncul nanti di situ. Muncul makna ini. Ya, muncul makna dengan arti-arti yang sinonim. Ya, kata-kata yang sinonim. Sedang, kemudian kalau akan, kira-kira ada ibu bapak yang ingat sinonimnya apa? Akan? Mau. Tuh. Mau itu. Bu, mau naik haji lagi? Ya, saya mau. Kapan? Ya, gitu. Ya, gitu kok nanyanya. Ya, kapan-kapan. Itu berarti beda makna mau yang diinginkan. Yang satu bertanya mau itu dalam arti akan, yang satu mau itu dimaknai arti ingin. Itu ya, artinya ingin. Tapi ini ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, baik, coba. Sekarang ibu-ibu, bapak, boleh pilih nih. Boleh pilih dari alternatif sedang, lagi, akan, mau, biasa, terus. Kira-kira ini mana yang enak? Nah, ini nih pertanyaan, ini kondisi terakhir nih, biar berasa belajar itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga ada kaitannya dengan perasaan kita. Kira-kira yang enak kita tambahkan ke dalam ungkapan Ahmad bersyukur kepada Allah ini, ungkapan yang manakah ya kira-kira? Apa sedang, apalagi, atau akan, atau mau, atau biasa, atau terus? Yang mana kira-kira? Biasa bersyukur. Biasa. Biasa. Bersyukur. Bagaimana jadinya? Ahmad biasa bersyukur kepada Allah. Ya, bagus. Ahmad biasa bersyukur kepada Allah. Jadi berapa kata dia sekarang Indonesianya? Ada jadi 5. Itu nambah gitu. Ya. Bisa selalu juga, Ustaz. Nambah dia. Nah, tapi bisa jadi atau bisa jadi orang lain tidak begitu. Dia pakai ini 3. Ini apa ya? Oh, ini Ahmad. Ini mensyukur
Bersyukur itu kan sama dengan mensyukuri ya. Iya, sama. Ini Allah. Sehingga lahir lagi bukan Ahmad bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan Ahmad mensyukuri Allah. Bisa begitu? Tidak bisa. Bisa juga gitu. Maka itu di sini dalam kaitan ini penting sekali kita mengingat bahwa salah satu prinsip di dalam belajar bahasa Arab Qur'ani adalah ada prinsip nalar. Ya, nalar ini sangat dekat dengan pemahaman. Karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, kami berharap bahwa ibu bapak di dalam pelajaran kita yang akan datang utamakan pemahaman, tidak mengandalkan pada hafalan. Apa ibu bapak? Pemahaman. Ya, Pemahaman. utamakan Tidak pada pemahaman, tidak mengandalkan hafalan. Itu artinya bahwa itu bisa berubah-ubah, tapi tentu ada landasan yang bisa kita gunakan. Oke, baik. Ada pertanyaan, komentar terkait dengan? Ya Ustaz, mau tanya Ustaz. Baik, ibu bapak sekalian, terakhir ini doa dan harapan. Ya, doa dan harapan kita belajar bahasa Arab Qur'ani apa? Membaca Al-Quran jelas merupakan kegiatan ibadah. Apalagi ini di bulan Ramadan ya. Apalagi sambil memahami maknanya. Dengan niat ibadah demi mencapai ridho Allah, itu kesungguhan baginya, insya Allah kita akan mencapai tujuan kita. Tujuan belajar bahasa Arab. Apa tujuannya? Kita tegaskan kembali bahwa tujuan kita belajar bahasa Arab Qur'ani adalah mampu memahami teks-teks Qur'ani. Minimal dapat menerjemahkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan itu tadi kami sampaikan, pemahaman kita itu bukan mengandalkan hafalan, tapi berdasarkan pemahaman. Karena itu nanti Ibu Bapak, implikasinya kami di kelas ini, ya, kami di kelas ini akan membimbing posisinya. Secara khusus, setelah menamatkan jilid 1 ini, diharapkan kita dapat apa? Memahami bacaan dan doa-doa dalam rangka kegiatan sholat. Lalu memahami ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang akidah, ibadah, dan akhlak. Ya, karena itu Ibu Bapak sekalian, dengan mengharap ya Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diridhoi semua. Semoga Allah kemampuan untuk meningkatkan pengamalan ya kita terhadap ajaran-ajaran Islam yang terkandung di dalam kitab sucinya. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu Bapak sekalian pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada pemahaman baru ya, ada wawasan baru, ada pertanyaan baru, ada rasa penasaran baru. Itu modal bagus untuk belajar daripada merasa sudah pintar tidak mau belajar. Ibarat gelas, kalau datang dengan gelas kosong, maka yang akan diisi juga banyak. Kalau datang dengan gelas yang sudah penuh luber, banjir, tumpah, tidak bagus, ya, tidak bagus. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan Allah meridhoi sekali lagi. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala usaha kita. Demikian, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.